Yo Winners, Wibu Happiness, gimana kabar kalian? Ya balik lagi sama gua yang bangga jadi Wibu ini di segmen Wibu Spoiler. Dan yang bakal gue spoilerin kali ini, yang bakal gue bahas kali ini adalah The Greatest Estate Developer, atau ya orang taunya tuh Lloyd sang kuli bangunan jenius gitu kan. Dan ya ini pertama kalinya sih gue masuk ke ranah manhwa, atau ya membahas manhwa yang belum ada animenya gitu. Beda sama Solo Leveling kan yang udah ada animenya tuh. Walaupun ya yang bakal gue bahas kali ini itu bukan manhwanya, melainkan novel dari sang kuli bangunan jenius Lloyd. Tapi ya sebelum ke pembahasan, yang gue mau kasih tahu dulu nih, lo bisa gabung ke membership Warga Isekai kalau pengen nikmatin konten storytelling dari cerita buatan gue sendiri kayak Isekai no Shiroi, Ansat Susaga Uji sama Ninaru, The Zero Esper, dan High School DxD Phantom Ballet. Yang kalau lo belum nonton, lo bisa nonton dulu kocok secara gratis, yang ya linknya gue taruh di deskripsi itu. Nah, di sini gue bakal spoiler apa yang terjadi di akhir cerita kuli bangunan jenius ini aja ya. Karena ya jujur aja nih, dari cerita manhwanya itu masih cukup jauh tuh. Kayak masih ada arts kerajaan Centaur, malaikat, dan lain-lain lah. Masih panjang banget. Jadi ya gue nggak mau spoilerin semuanya. Dan yang bakal gue kasih tahu kali ini itu ya cuma garis besar di bagian akhir ceritanya aja. Gue nggak bakal jabarin secara detail. Dan gue mau kasih disclaimer lagi nih ya. Kalau yang gue bahas itu web novelnya, bukan manhwanya. Jadi kalau nanti bakal ada perbedaan sama manhwanya, ya kan pas udah rilis, ya gue harap lo bisa maklum gitu. Karena yang gue bahas ini masih WN-nya nih gitu loh. Apalagi ya yang gue baca itu masih bentuk raw gitu, atau bahasa Korea yang ya gue pakai MTL gitu loh. Takutnya ya bakal ada salah penafsiran atau gimana gitu. Jadi ya ini sebatas pemahaman gue aja setelah gue baca MTL dari manhwa The Greatest Estate Developer. Nah, di bagian akhir cerita nanti, Lloyd itu bakal melakukan invasi ke neraka. Dan ini bukan sekedar invasi yang menye-menye gitu loh. Karena ya ini benar-benar perang. Dan kenapa itu bisa terjadi? Itu dikarenakan rencana dari Raja Neraka duluan yang pengen menginvasi wilayah Lloyd tuh, buat mengambil Lloyd atau mulangin Lloyd ke bumi. Karena ya Lloyd adalah halangan terbesar Raja Neraka buat menyerang dunia. Tapi sebelum Raja Neraka bisa jalanin rencananya itu, dia diduluin sama Lloyd yang udah tahu rencana Raja Neraka. Makanya Lloyd melakukan invasi ke neraka dibantu sama orc, pasukan kerajaan Megantano, terus pasukan Kesultanan Asfahan, pasukan naga, putri duyung, centaur, para budak, malaikat, dan kesatria neraka yang berkhianat dari Raja Neraka. Yang jelas ya jumlah pasukannya Lloyd sama Raja Neraka tuh hampir seimbang lah. Nah, kalau ini perang biasa ya kan, mungkin orang nggak terlalu peduli dan ya bakal mengabaikan permintaan Lloyd dan bakal ngurusin kerajaan mereka masing-masing lah. Tapi karena yang bakal nyerang itu adalah pihak neraka dan yang nyerang adalah Raja Neraka, mereka tahu serangan dari Raja Neraka bakal mempengaruhi ekosistem dunia. Makanya mereka ngikutin Lloyd buat nyerang Raja Neraka sebelum ya kan pihak neraka nyerang mereka duluan tuh. Nah, selama perang itu ya kan itu imbang tuh, sampai ya belum ada yang bisa mutusin siapa yang menang dan siapa yang kalah. Terus Lloyd sama Javier itu bakal ke tempat Raja Neraka buat negosiasi. Tapi ya lu tau lah ya kan, kalau negosiasi sama Lloyd itu bakal kayak gimana ya kan. Dan nanti pasti Raja Neraka bakal kesel banget tuh. Dan ya pas lagi kesel itu Javier bakal nusuk Raja Neraka. Tapi sayangnya Raja Neraka nggak mati. Dan setelah itu Raja Neraka bakal ngelawan Javier, Alicia, Lloyd, Panglima Putri Duyung, pemimpin malaikat yang bernama Raphael, Ratu Elf, kesatria neraka yang berkhianat yang bernama Lexis, dan semua petnya si Lloyd kayak Bell ya kan, Pudung, dan yang lainnya lah. Tapi ya tetap aja mereka semua nggak bisa menang dari Raja Neraka. Dan satu neraka itu jadi arena gelut mereka. Lu bayangin satu neraka jadi arena gelut. Dan wah, karena udah ke pojok tuh ya, udah nggak bisa menang sama sekali. Bahkan ya pihak mereka kayak udah, wah anjing kalah nih gitu loh. Nah, Lloyd pakai cara terakhir tuh, yaitu negosiasi sama Raja Neraka. Dan akhirnya Lloyd setuju buat jadi bawahan Raja Neraka nih. Sampai semua pihaknya Lloyd tuh kecewa banget dan merasa terhianati gitu. Karena ya Lloyd jadi bawahan Raja Neraka,
Dan pas Lloyd sujud ke Raja Neraka tuh ya, dia ngebuka gulungan tuh dan ngeluarin sekopnya yang langsung jatuh ke kepala Raja Neraka. Dan habis itu semua orang langsung nyerang Raja Neraka sesuai perintah Lloyd ya kan. Sampai Raja Neraka dicincang lah, dimutilasi gitu. Tapi tetap aja Raja Neraka tidak mati gitu loh. Cuma untungnya Lloyd nggak nyerah ya, dia terus ngelawan Raja Neraka dan ngebuat kekuatan dari Raja Neraka itu turun secara drastis. Tapi ya kan Lloyd juga sampai sekarat tuh di situ karena ya dia make penglihatan masa depan yang ya walaupun cuma bisa ngeliat sekitaran 5 detik doang, tapi itu udah berat banget buat Lloyd. Ditambah ya kan dia juga kena nih beberapa kali serangannya Raja Neraka sampai akhirnya ya pas Lloyd sekarat, Raja Neraka bakal duel tuh sama Javier yang marah banget karena ya lagi-lagi dia nggak bisa ngelindungin Lloyd. Terus nanti Lloyd itu bakal mati tuh ditusuk di bagian dada sama Raja Neraka pakai sabitnya, sampai sabitnya Raja Neraka tuh tembus tuh dari dadanya si Lloyd. Tapi ternyata Lloyd belum mati. Dia bisa hidup lagi selama 5 menit berkat sihir dari Raja Naga. Ya Raja Naga pemalas itu kan ngasih sponsor tuh ke Lloyd, dan salah satunya itu adalah sihir yang membuat Lloyd bisa hidup selama 5 menit setelah kematiannya. Dan habis itu Lloyd itu bakal nusuk Raja Neraka make sabitnya Raja Neraka yang masih nancep di dadanya. Jadi itu sabit Raja Neraka itu kan masih nembus tuh di dadanya Lloyd, dan itu langsung ditancepin sama Lloyd dari belakang ke dadanya Raja Neraka. Jadi ya itu nembus dua-duanya tuh, dan hal itu menyebabkan Raja Neraka sekarat juga tuh karena ya Raja Neraka kan bisa mati pakai senjatanya sendiri doang. Makanya Lloyd nunggu momen Raja Neraka ngelepasin senjatanya itu gitu loh. Dan di situ Lloyd sama Raja Neraka belum bener-bener mati ya. Mereka berdua masih sekarat nih, dan Raja Neraka sebenarnya masih bisa hidup kalau dia bisa lepas tuh dari sabitnya itu. Cuma dipeluk kan sama Lloyd dengan sekuat tenaga, dan habis itu Lloyd bakal narik paksa Raja Neraka ke gerbang reinkarnasi dengan susah payah, dan diliatin sama Javier gitu loh, yang ya akhirnya mereka mati barengan tuh masuk ke gerbang reinkarnasi. Yang sumpah di part ini nyes banget sih, apalagi kalau dari sudut pandang Javier ya, yang ngelihat sendiri nih perjuangan Lloyd sampai titik darah penghabisan gitu loh, demi ngebunuh Raja Neraka, demi masukin Raja Neraka ke gerbang reinkarnasi gitu kan. Nah kematian Lloyd udah pasti bakal ngebawa duka kan, terutama ke kedua orang tua Lloyd, yang dimana Lloyd ninggalin surat ke mereka. Dan ini bagian paling nyes banget sih, sumpah. Gue gak nyangka cerita komedi begini bakal ada bagian yang sampai pengen bikin gue nangis gitu loh. Dan ya kira-kira isi suratnya begini nih. Halo, ini Lloyd. Tidak, lebih tepatnya Kim Suho. Kalian mungkin bertanya-tanya apa artinya ini. Jika kalian membaca surat ini, berarti aku sudah tidak ada di sana. Jadi, aku hanya bisa bicara melalui surat ini dengan kalian. Seharusnya aku memberitahu kalian lebih awal. Aku seharusnya mengumpulkan keberanian lebih awal. Tapi, aku tidak bisa. Maaf, aku sungguh benar-benar pengecut sampai akhir. Sebenarnya namaku itu Kim Suho, bukan Lloyd, bukan anak kalian. Tempat di mana aku dilahirkan dan tinggal adalah di Seoul. Aku hanyalah seorang pria miskin yang tinggal di dalam kabin. Tapi aku masih belum tahu bagaimana caranya aku bisa menjadi Lloyd Frontera, menjadi anak kalian. Dan aku merasa malu pada awalnya aku berbohong kepada kalian, berpura-pura menjadi anak kalian, sampai akhirnya aku bertemu dengan putra kalian yang sesungguhnya. Putra kalian telah kehilangan tubuhnya karena aku menjadi hantu dan mengembara di neraka. Dan itu semua salahku. Dan karena ini tanggung jawabku, jadi aku membantunya untuk memasuki gerbang reinkarnasi. Dan sekarang aku tidak tahu bagaimana kabarnya dan seperti apa dia sekarang dan menjadi apa dia setelah reinkarnasi. Tapi aku berdoa semoga dia bahagia. Maaf jika aku menjadi pengecut sampai akhir dan tidak bisa memberitahu kalian secara langsung tentang diriku, putra kalian, dan apa yang terjadi kepada diriku ini. Tolong berikan salam perpisahanku kepada Javier dan Julian. Tolong sampaikan salamku kepada Ratu Alicia. Tolong jaga Podong, Bel, Hippo, Bebeong, dan Guming. Mereka anak-anak yang baik. Tolong jaga mereka. Sampai jumpa lagi, ayah, ibu. Jaga diri kalian baik-baik. Dan terima kasih atas segalanya. Salam dari putra kalian. Ya kira-kira begitulah isi surat Lloyd yang bikin bapak sama ibunya Lloyd itu nangis. Bahkan Javier sampai netesin air matanya gitu kan. Dan ya gue sih waktu pertama kali baca suratnya Lloyd nangis sih. Asli gak nangis sih, cuma kayak cir mata gue berair cowok. Dan ternyata yang berkabung dan bersedih atas kematian Lloyd itu bukan cuma mereka doang tuh, tapi semua orang yang terlibat secara langsung di perang itu, termasuk Ratu Alicia yang cool dan gentle begitu gitu loh.
Dan ya ternyata setelah itu Xavier bakal tahu tuh kalau Lloyd ternyata tidak bereinkarnasi, melainkan dia balik ke tubuh aslinya, yaitu ke tubuh Kim Soo-ho. Dan Xavier yang dapat informasi itu langsung tahu nih ada cara buat ngidupin lagi Lloyd, yaitu membawa Lloyd yang ada di bumi balik ke Isekai. Jadi sebelum ini Lloyd dan Xavier itu pernah ke bumi atas suruhan Raja Naga dan nanam sebuah batu di bumi. Makanya Xavier bisa tahu kalau dia bisa ngebawa Lloyd yang udah jadi Kim Soo-ho yang ada di bumi untuk balik ke Isekai. Dan caranya itu ya Xavier harus ke bumi dulu tuh dengan bantuan Raja Naga yang merupakan sponsor utama dari Lloyd. Yang di sini Xavier perjuangan banget tuh pas nego sama Raja Naga, bahkan ya sampai Xavier harus ngayunin pedangnya tuh ke Raja Naga gitu saking berjuangnya. Nah, dari sudut pandang Lloyd atau Kim Soo-ho ya kan yang udah bangun tuh, dia ternyata cuma tidur 1 hari doang dari terakhir dia tertidur sebelum dia menjadi Lloyd. Jadi ya semua yang dia lalui pas jadi Lloyd itu cuma 1 hari doang di bumi, dan dia mikir kalau itu semua cuma mimpi, tapi ya itu kok terlalu nyata. Dan wah, itu si siapa Lloyd itu sampai putus asa dan merasa frustasi banget gitu kan. Dan ya akhirnya dia didatengin lah tuh sama Xavier yang tiba-tiba ada di depan rumahnya yang nangis saking kangennya sama Lloyd. Dan ya di situ mereka pelukan, dan habis itu Lloyd bakal dibawa sama Xavier ke Isekai. Nah, setelah Lloyd balik ke Isekai dengan tubuh Kim Soo-ho yang udah didandanin nih ya, yang dimana ya kalau dari penjelasan novelnya sih harusnya Lloyd jadi lebih ganteng dari sebelumnya, cuma ya sedikit lebih ganteng doang gitu loh. Dan di Isekai dia tetap pakai nama Lloyd tuh, dan hampir semua orang tahu kalau Kim Soo-ho adalah Lloyd, terutama orang-orang terdekat mereka yang ya jelas itu nimbulin kehebohan lah. Dan karena Lloyd itu pakai tubuh Kim Soo-ho gitu kan, di Isekai udah jelas dia kehilangan mana heart dan circle-nya. Tapi ya dia nggak kecewa karena ya dia masih punya semua pencapaiannya dulu. Tapi ya pelan-pelan Lloyd itu bakal ngebuat mana heart dan circle-nya lagi, walaupun ya nggak bakal secepat dulu pas pakai tubuhnya Lloyd ya kan. Nah, setelah beberapa bulan Lloyd di Isekai, dia akhirnya nikah tuh, dan lu bisa nebak lah siapa yang bakal jadi istri dari Lloyd ya. Siapa lagi kalau bukan sang ratu Alicia. Dan cara Lloyd bisa nikah sama Alicia itu lucu anjir. Jadi orang tua Lloyd itu ngadain turnamen pedang gitu ya buat para cewek tuh yang pengen jadi istrinya Lloyd. Dan ternyata banyak banget yang pengen ikut, dan salah satunya adalah Alicia. Dan udah pastilah Alicia yang menang gitu kan. Bahkan pas turnamen Alicia sampai ngotot gitu kalau dia yang bakal jadi istrinya Lloyd. Dan ya acara nikahannya Lloyd sama Alicia itu bakal digelar secara gede-gedean, secara besar-besaran, sampai semua orang penting itu pada datang. Kecuali ya Raja Naga pemalas tuh, dia nggak datang gitu. Yang datang adanya si Raja Naga sebagai tamu undangan gitu. Itu disuruh sama si Raja Naga. Nah, karena yang kita omongin itu Lloyd dan Alicia, apa lu bakal ngira bulan madu mereka bakal romantis? Jawabannya kagak sama sekali. Sampai Lloyd frustasi gitu, karena ya dia pengen bulan madu yang romantis, tapi Alicia tidak bisa romantis. Dan ya lu tau lah ya kan mereka kayak apa kan. Jadi ya rumah tangga mereka itu kayak apa ya, lebih didominasi sama Alicia. Bahkan ya pas malam pertama sekalipun Alicia yang mendominasi Lloyd gitu loh. Dan gak cuma itu ya kan, gua gak pernah sekalipun baca Lloyd ngegendong Alicia kayak Tuan Putri. Yang ada malah sebaliknya, Lloyd yang digendong kayak Tuan Putri sama Alicia. Dan walaupun Alicia itu bukan cewek romantis ya, dia cewek yang gak bisa pisah nih gitu loh dari Lloyd. Sampai-sampai dia bakal nyeret Lloyd kemanapun dia pergi ataupun Lloyd pergi gitu, termasuk ya buat urusan negara. Dan Lloyd sama Alicia itu bakal dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Charlotte, yang secara sifat mirip banget sama Lloyd atau Kim Soo-ho. Bahkan ya dia udah bisa jadi negosiator, udah bisa bernegosiasi sama Xavier dan Alicia di usia 8 tahun. Dan Charlotte itu juga bakal punya pet sama kayak Lloyd, yang mana petnya itu adalah seekor kanguru. Nah, begitulah ending dari cerita The Greatest Estate Developer. Dan apa lu pikir ceritanya udah selesai? Iya, jawabannya sih udah. Tapi ya ada series baru yang ngelanjutin series sang kuli bangunan jenius ini, yaitu The Crown Prince The Cells Medicine, yang ya timelinenya 300 tahun setelah kuli bangunan jenius atau ya Lloyd, dengan MC-nya keturunan Alicia dan Lloyd.
Ya, itulah spoiler dari gua soal The Greatest Estate Developer. Yang ya gimana menurut lu soal spoiler kali ini? Apakah gue bisa membawakannya dengan baik atau tidak? Coba tulis di kolom komen karena menurut gue masih banyak yang ya kurang bisa gue bawakan dengan baik lah. Terutama bagian sedihnya ya. Karena gue udah gak terlalu sedih dibanding waktu awal gue baca gitu loh. Kalau lu punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan atau bacotan-bacotan gak penting, lu pada lu bisa tulis di kolom komentar. Kalau lu suka sama video kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya and bye-bye.